Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Sebuah rekaman drone bawah air yang belum pernah dilihat sebelumnya, menampilkan keagungan alam yang nyaris surreal, telah melambungkan Raja Ampat ke puncak sorotan global dalam semalam, memicu gelombang kekaguman yang meluap-luap sekaligus pertanyaan mendesak dan fundamental tentang masa depan surga terakhir di muka bumi ini, sebuah fenomena digital yang bergerak secepat arus deras Selat Dampir. Video tersebut yang pertama kali menyelinap ke ruang publik melalui akun kolektif lingkungan lokal yang relatif tidak dikenal, Suara Anak Misuon, di sebuah platform media sosial alternatif yang mengedepankan privasi dan konten independen, dengan cepat menyebar seperti spora jamur di musim hujan. Pertama-tama merambat melalui jaringan tertutup para aktivis lingkungan yang berdedikasi dan peneliti kelautan yang terhubung erat, sebelum akhirnya meledak dahsyat di platform-platform raksasa seperti Instagram dengan reel-reelnya yang memukau, TikTok dengan klip-klip pendeknya yang adiktif, dan Twitter sekarang 10 dengan tagar-tagar yang menjadi tren dunia, menjangkau ratusan juta pasang mata dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam, dan memaksa konglomerat media arus utama global, dari CNN hingga BBC, dari National Geographic hingga Al Jazeera, untuk bergegas mengarahkan lensa dan mikrofon mereka, berlomba menyajikan berita tentang fenomena baru yang muncul dari kepulauan eksotis di ujung paling barat Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia ini. Rekaman itu sendiri, sebuah mahakarya sinematik bawah air berdurasi hampir 3 menit, menampilkan kualitas visual yang menakjubkan, seolah diambil langsung dari produksi film dokumenter pemenang penghargaan, puluhan, mungkin ratusan, individu Parimanta oseanik raksasa Mobula birostris, beberapa dengan lebar sayap mencapai 7 meter, terlihat sedang melakukan sebuah tarian balet yang anggun dan hipnotis di sekitar sebuah stasiun pembersihan cleaning station yang sebelumnya tidak pernah terdokumentasi secara publik. Berlokasi di sebuah petak terumbu karang yang tampak begitu murni, sehat, dan hidup, dengan warna-warni koral Acropora, Porites, dan Favidae yang membentang sejauh pandangan kamera mampu menangkap. Sementara ribuan ikan-ikan kecil berwarna-warni, seperti antias dan damselfish, berkerumun membentuk awan berkelip yang dinamis di antara formasi koral tanduk rusai yang rumit dan koral meja yang megah bak payung raksasa. Namun, bukan hanya keindahan visual yang tak terbantahkan yang menjadikan video ini sebuah sensasi viral, melainkan juga narasi audio yang menyertainya. Sebuah suara yang terdengar tulus dan mendesak, suara seorang pemuda lokal dengan aksen Papua yang khas dan kental, menjelaskan dengan penuh semangat, namun juga dengan nada cemas yang tak bisa disembunyikan tentang bagaimana lokasi rahasia ini, sebuah kebun laut yang telah dijaga kerahasiaannya dan kelestariannya secara turun-temurun oleh komunitas adatnya selama bergenerasi-generasi, kini berada di bawah bayang-bayang ancaman nyata akibat rencana pembangunan sebuah resor pariwisata skala besar yang izin prinsip dan lokasinya baru saja dikeluarkan secara kontroversial dan terkesan terburu-buru oleh otoritas pemerintah daerah. Sebuah keputusan yang, menurut narator, diambil tanpa proses konsultasi publik yang memadai, transparan, dan partisipatif dengan masyarakat adat sebagai pemilik sahab ulayat atas tanah dan perairan tersebut. Inilah inti dari pusaran keviralan Raja Ampat saat ini, sebuah paradoks yang mencengangkan antara keindahan surgawi yang memukau mata dunia dan ancaman destruktif yang mengintai di baliknya, memicu perdebatan sengit dan emosional di berbagai forum online dan offline tentang prinsip-prinsip konservasi laut, penegakan hak-hak masyarakat adat, model pariwisata berkelanjutan yang ideal, dan, yang lebih fundamental, tentang jiwa dan masa depan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi dan terpenting di planet bumi ini. Untuk memahami sepenuhnya signifikansi multidimensional dari peristiwa viral yang sedang berlangsung ini, kita perlu melakukan perjalanan mundur sejenak, menyelami lebih dalam esensi dari apa sebenarnya Raja Ampat itu, mengapa ia begitu istimewa hingga dijuluki sebagai permata terakhir, bagaimana sejarah panjang geologis, ekologis, dan sosial budaya telah membentuknya menjadi seperti sekarang.
dan dinamika kompleks apa saja yang terus bergolak di bawah permukaan airnya yang tenang, namun penuh misteri. Raja Ampat, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai 4 raja, adalah sebuah nama yang merujuk pada 4 pulau utama yang menjadi pilar gugusan kepulauan ini. Pulau Misol di selatan, dengan formasi karstnya yang dramatis dan seni cadas prasejarahnya. Pulau Salawati yang kaya akan hutan sagu dan budaya lokal yang kental. Pulau Batanta dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan air terjun tersembunyi, serta Pulau Waigyo di utara yang merupakan pulau terbesar dan menjadi pintu gerbang utama melalui kota WC. Namun, secara geografis, Raja Ampat jauh lebih luas dari sekadar 4 pulau tersebut. Ia adalah sebuah arsipelago mega yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau-pulau kecil, Pulau Karangcai, dan Gosong Pasir Soal yang tersebar secara sporadis di atas area perairan seluas kurang lebih 4,6 juta hektar sekitar 46.000 km persegi, sebuah wilayah yang secara strategis terletak di jantung segitiga terumbu karang dunia Coral Triangle, sebuah kawasan maritim yang membentang dari Filipina di utara, Indonesia dan Malaysia di barat, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon di timur, hingga Timor Leste di selatan. Dikenal oleh para ilmuwan dan pegiat konservasi sebagai Amazonnya lautan atau pabrik spesies, Raja Ampat adalah epicentrum absolut dari kehidupan laut global, sebuah laboratorium evolusi alami yang menyimpan kekayaan biologis tak ternilai. Rumah bagi lebih dari 75% dari seluruh spesies koral pembentuk terumbu yang dikenal di dunia, sekitar 600 spesies, lebih dari 1.765 spesies ikan terumbu karang yang telah teridentifikasi, jumlah yang terus bertambah seiring penelitian baru. 17 spesies mamalia laut, termasuk berbagai jenis paus seperti paus Braide dan paus bungkung, serta setidaknya 7 spesies lumba-lumba, dugong yang pemalu, serta setidaknya 5 dari 7 spesies penyu laut langka di dunia yang menggunakan pantai-pantainya sebagai tempat bertelur, dan berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti hiu berjalan epaulet shark yang unik karena menggunakan sirip pektoralnya untuk berjalan di dasar laut dangkal, atau kuda laut katai, jenis Hippocampus denise yang berukuran sangat kecil. Keajaiban bawah laut yang luar biasa ini tidak terbentuk dalam semalam atau secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses geologis dan evolusi yang kompleks selama jutaan tahun, di mana pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Pasifik, fluktuasi permukaan air laut selama zaman es, dan isolasi geografis relatif dari Samudra Hindia dan Pasifik menciptakan kondisi ideal bagi terjadinya spesiasi, pembentukan spesies baru, dan akumulasi keanekaragaman hayati pada tingkat yang fenomenal. Lanskap di atas permukaan airnya pun tak kalah memukau dan ikonik, dengan pulau-pulau karst yang menjulang vertikal dan dramatis dari perairan biru kehijauan yang jernih, hutan hujan tropis dataran rendah yang masih lebat dan hijau menutupi lereng-lereng curamnya, pantai-pantai berpasir putih, sehalus tepung yang masih perawan dan jarang terjamah, serta laguna-laguna tersembunyi berwarna toska yang tenang menunggu untuk dijelajahi dengan kayak atau perahu kecil. Pemandangan ikonik seperti gugusan Pulau Kars di Pianemo yang membentuk laguna berbentuk bintang, atau Wayak dengan formasi pulau-pulau jamurnya yang terkenal, telah menjadi magnet tak terbantahkan bagi para fotografer profesional, videografer, drone, dan wisatawan petualang dari seluruh penjuru dunia. Namun keindahan sejati dan inti dari nilai Raja Ampat seringkali baru terungkap sepenuhnya ketika seseorang menyelam atau bersnorkel di bawah permukaan airnya yang kaya. Sejarah peradaban manusia di Kepulauan Raja Ampat juga sama kayanya dan sama tuanya dengan keanekaragaman hayatinya. Bukti-bukti arkeologis, seperti temuan alat-alat batu dan lukisan cadas di gua-gua di Misol, menunjukkan bahwa kepulauan ini telah dihuni oleh manusia setidaknya sejak 40 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu wilayah hunian manusia tertua di kawasan Oseania. Gelombang migrasi penutur bahasa Austronesia yang kemudian tiba sekitar 3.500 tahun silam membawa serta budaya baru, teknologi pelayaran yang lebih maju, serta bahasa-bahasa yang menjadi cikal bakal dari keragaman linguistik yang ada di Raja Ampat saat ini. Jauh sebelum para ilmuwan barat menemukan dan mendokumentasikan kekayaan biologisnya yang luar biasa, masyarakat adat lokal yang mendiami pulau-pulau ini telah hidup dalam hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan alam sekitarnya, mengembangkan sistem pengetahuan tradisional yang mendalam dan kompleks tentang laut, pola arus, siklus musim, perilaku ikan,
dan cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Legenda tentang 4 raja yang memberi nama pada kepulauan ini, misalnya, berasal dari sebuah mitos lokal yang sangat populer yang mengisahkan tentang seorang wanita bernama Kofio yang menemukan 7 telur ajaib di tepi sungai. 4 dari telur tersebut kemudian menetas menjadi raja-raja yang masing-masing menguasai 4 pulau utama Waigeo, Salawati, Misuon, dan Batanta, sementara 3 telur lainnya berubah menjadi hantu, seorang wanita cantik, dan sebuah batu. Kisah-kisah seperti ini yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui lagu, tarian, dan ritual adat, mencerminkan hubungan spiritual yang kuat dan tak terpisahkan antara masyarakat adat dengan tanah leluhur, tanah ulayat, dan perairan tempat mereka mencari nafkah. Selama berabad-abad, Raja Ampat juga menjadi bagian penting dari jalur perdagangan rempah-rempah yang ramai di Nusantara bagian timur, dipengaruhi oleh kekuasaan Kesultanan Tidore dan Ternate di Kepulauan Maluku Utara, yang mengklaim kedaulatan politik dan ekonomi atas wilayah ini dan memungut upeti berupa hasil hutan dan laut. Para pedagang dari Cina, Arab, dan kemudian Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda sesekali singgah untuk berdagang atau mencari perlindungan dari badai, namun isolasi geografis, medan yang sulit dijangkau, dan reputasi penduduknya yang terkadang dianggap kurang ramah terhadap orang asing membuat kepulauan ini relatif terlindungi dari eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran hingga memasuki abad ke-20. Naturalis Inggris terkenal Alfred Russel Wallace yang secara independen mengembangkan teori evolusi melalui seleksi alam bersamaan dengan Charles Darwin pernah mengunjungi beberapa pulau di Raja Ampat, termasuk Waigeo, pada pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1860. Dalam perjalanannya yang panjang mengumpulkan spesimen dan data ilmiah di Kepulauan Melayu, dalam bukunya The Malay Archipelago, Wallace mencatat kekayaan fauna burung yang luar biasa di wilayah ini, termasuk deskripsi mendetail tentang cendrawasih, merah paradisea rubra yang endemik dan ikonik. Namun, pengakuan global terhadap signifikansi ekologis bawah lautnya yang tak tertandingi baru benar-benar datang pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Terutama berkat serangkaian ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh para peneliti kelautan terkemuka seperti Dr. Grant Allen dari Western Australian Museum dan Dr. Mark Erdman dari Conservation International. Melalui survei cepat keanekaragaman hayati Rapid Assessment Program atau RAP yang mereka lakukan pada awal tahun 2000-an, mereka berhasil mendokumentasikan jumlah spesies ikan dan koral dalam 1 kali penyelaman atau di 1 lokasi terumbu yang memecahkan rekor dunia, sehingga secara definitif mengukuhkan status Raja Ampat sebagai permata mahkota dari segitiga terumbu karang global dan epicentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Penemuan ilmiah yang spektakuler ini, yang dipublikasikan secara luas di jurnal-jurnal ilmiah internasional dan media populer, secara tak terelakkan memicu gelombang minat baru yang luar biasa terhadap Raja Ampat, tidak hanya dari komunitas ilmiah global yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, tetapi juga, dan mungkin lebih signifikan dampaknya, dari industri pariwisata selam dive tourism yang sedang berkembang pesat. Para penyelam rekreasi dari seluruh penjuru dunia, mulai dari fotografer bawah air profesional hingga penyelam amatir yang antusias, mulai berbondong-bondong datang, terpikat oleh janji untuk menyaksikan secara langsung terumbu karang yang masih dalam kondisi asli pristine, kehidupan laut yang melimpah ruah dan beragam, serta pemandangan bawah air yang dramatis dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kapal-kapal pesiar wisata selam atau live labuar yang dilengkapi dengan fasilitas akomodasi dan peralatan selam lengkap menjadi cara yang populer dan efisien untuk menjelajahi perairan Raja Ampat yang luas dan menjangkau situs-situs selam terpencil yang sulit diakses. Sementara itu, di pulau-pulau yang lebih kecil dan di desa-desa pesisir, homestay sederhana namun otentik yang dikelola oleh masyarakat lokal mulai bermunculan, menawarkan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan budaya setempat dan memberikan kontribusi ekonomi langsung kepada komunitas. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyadari potensi ekonomi yang sangat besar dari pariwisata di Raja Ampat, namun juga mulai menyadari ancaman-ancaman yang datang bersamaan dengan meningkatnya jumlah pengunjung dan aktivitas manusia. Sebagai respons, langkah-langkah konservasi mulai dirintis dan diimplementasikan. Pada tahun 2004,
sebuah inisiatif ambisius untuk membentuk jaringan kawasan konservasi perairan KKP atau Marine Protected Areas (MPAS) mulai digulirkan, yang kemudian terus berkembang hingga kini menjadi salah satu sistem KKP terbesar dan paling komprehensif di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, mencakup lebih dari 2 juta hektar perairan, yang terdiri dari 7 KKP utama, KKP Selat Dampir, KKP Kepulauan Ayo Asia, KKP Kepulauan Misul Selatan Timur, KKP Teluk Maya Libit, KKP Kofiaubo, KKP Waigeo Barat, dan KKP Fampiai Nemo. Pengelolaan jaringan KKP ini dilakukan melalui model kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki keahlian teknis dan jaringan pendanaan seperti Conservation International, Lenatur Konservansi WWF, serta yang terpenting, masyarakat adat setempat yang memiliki hak ulayat dan pengetahuan tradisional. Salah satu inovasi penting dan kunci keberhasilan awal dalam pengelolaan KKP di Raja Ampat adalah revitalisasi dan adaptasi sistem sasi, sebuah praktik adat tradisional yang telah ada sejak lama di banyak komunitas di Maluku dan Papua. Pada dasarnya adalah sistem buka tutup sementara terhadap pemananan sumber daya alam tertentu seperti teripang, lobster, atau jenis ikan tertentu di area tertentu untuk memberikan waktu bagi sumber daya tersebut untuk pulih dan berkembang biak. Sistem sasi ini kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka pengelolaan KKP modern menjadi alat konservasi berbasis masyarakat yang efektif. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan zonasi, patroli pengawasan, dan penegakan hukum di tingkat komunitas, pemantauan kondisi terumbu karang dan populasi ikan, hingga pengambilan keputusan terkait pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, sehingga menciptakan rasa kepemilikan ownership dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Hasil dari upaya kolaboratif ini mulai terlihat secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Populasi ikan target komersial seperti kerapu dan kakap di beberapa area KKP dilaporkan meningkat secara signifikan. Tutupan koral hidup di beberapa area yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat praktik penangkapan ikan yang merusak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan praktik-praktik penangkapan ikan yang ilegal dan destruktif seperti penggunaan bom ikan, dinamit fishing, dan racun sianida berhasil ditekan secara drastis. Meskipun belum sepenuhnya hilang, keberhasilan awal yang mengesankan ini menjadikan Raja Ampat sebagai model percontohan bagi pengelolaan KKP berbasis masyarakat yang efektif dan diakui secara internasional. Namun, di tengah narasi sukses dan optimisme ini, tantangan-tantangan baru dan lama terus bermunculan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang Raja Ampat. Ironisnya, popularitas Raja Ampat yang meroket di kancah global yang sebagian merupakan buah dari upaya konservasi itu sendiri, kini membawa serta ancaman serius dari overtourism atau setidaknya risiko menuju ke arah sana jika tidak dikelola dengan hati-hati. Jumlah wisatawan, meskipun secara absolut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan destinasi pariwisata massal lainnya di Indonesia seperti Bali atau Lombok, terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun sebelum terhenti. Sementara, akibat pandemi COVID-19 dan kini mulai pulih kembali, peningkatan jumlah wisatawan ini, jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang, memberikan tekanan yang semakin besar pada infrastruktur yang masih terbatas di wilayah kepulauan yang terpencil ini, seperti fasilitas air, bersih, sanitasi, energi, dan transportasi, menghasilkan volume sampah yang semakin banyak, terutama sampah plastik sekali pakai yang sulit terurai dan sulit dikelola secara efektif di daerah terpencil tanpa fasilitas daur ulang yang memadai, dan meningkatkan risiko kerusakan fisik terhadap ekosistem terumbu karang yang rapuh akibat aktivitas jangkar kapal wisata yang sembarangan, perilaku penyelam atau snorkeler yang tidak berpengalaman atau tidak bertanggung jawab, misalnya menyentuh atau menginjak koral, atau pembangunan fasilitas wisata di pesisir seperti dermaga, jeti, atau bungalow di atas air yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan analisis dampak lingkungan AMDM yang benar.
Insiden tragis kandasnya kapal pesiar bawah berbendera Bahamas, Caledoniansky, pada bulan Maret tahun 2017, yang merusak lebih dari 18.000 meter persegi terumbu karang purba yang sangat berharga di kawasan KKP Selat dan Pit, tepatnya di sekitar Islam, menjadi sebuah pengingat yang menyakitkan dan mahal akan kerentanan ekosistem Raja Ampat terhadap kecelakaan dan kelalaian manusia dalam skala besar. Selain ancaman dari aktivitas manusia lokal dan pariwisata, perubahan iklim global juga menjadi ancaman eksistensial yang semakin nyata bagi Raja Ampat, sebagaimana halnya bagi ekosistem terumbu karang di seluruh dunia. Kenaikan suhu permukaan air laut telah beberapa kali menyebabkan peristiwa pemutihan koral-coral bleaching massal di Raja Ampat. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa terumbu karang di sini mungkin memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain karena faktor-faktor oceanografi lokal. Pengasaman laut ocean acidification akibat meningkatnya penyerapan karbon dioksida oleh lautan juga mengancam kemampuan organisme laut pembentuk cangkang kapur, termasuk koral, untuk membangun kerangka kalsium karbonat mereka, yang pada akhirnya dapat melemahkan struktur terumbu karang. Tekanan dari industri perikanan skala besar, baik legal maupun ilegal, yang terkadang masih melakukan praktik penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur legal fishing di perbatasan wilayah KKP atau bahkan menyusup ke dalamnya, juga menjadi perhatian serius yang membutuhkan patroli dan penegakan hukum yang lebih intensif dan efektif. Dan yang paling relevan dengan kasus video viral yang memicu diskusi panas saat ini adalah konflik kepentingan yang seringkali tak terhindarkan antara agenda konservasi jangka panjang dan tuntutan pembangunan ekonomi jangka pendek, terutama ketika proyek-proyek infrastruktur atau investasi pariwisata skala besar direncanakan dan disetujui tanpa melalui proses analisis dampak lingkungan ANDL yang komprehensif, transparan, dan partisipatif, serta tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama yang paling terdampak. Disinilah letak sesuatu yang sangat penting, sebuah pesan inti yang tersembunyi namun kuat, yang membuat orang-orang di seluruh dunia memilih untuk terus mengikuti perkembangan berita ini, sesuatu yang terkandung dalam narasi emosional yang disampaikan oleh pemuda dalam video viral tersebut. Ini bukan hanya sekadar tentang menyelamatkan sekumpulan koral berwarna-warni dan ikan-ikan eksotis dari kepunahan, betapapun pentingnya hal itu. Lebih dari itu, ini adalah tentang menyelamatkan sebuah modal harapan, sebuah bukti nyata bahwa adalah mungkin bagi umat manusia untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, di mana masyarakat adat dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi warisan alam dunia yang tak ternilai, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Kelompok suara anak Misol yang dengan berani mengunggah video tersebut ke ranah publik ternyata adalah sekumpulan pemuda-pemudi yang berasal dari komunitas-komunitas adat di sekitar Pulau Misol bagian selatan, sebuah area yang telah lama dikenal secara internasional sebagai salah satu contoh paling sukses dari pengelolaan KKP yang dilakukan melalui kemitraan erat antara masyarakat adat setempat dengan sebuah yayasan swasta nirlaba, Misol Foundation, yang mengoperasikan sebuah resor ekowisata kelas atas, Misol Eco Resort. Para pemuda ini tumbuh besar menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana komitmen yang kuat dan konsisten terhadap upaya konservasi yang didukung oleh mekanisme pendanaan inovatif dari pendapatan ekowisata terbatas, namun berkualitas tinggi high value, low volume tourism, telah berhasil memulihkan ekosistem terumbu karang yang dulunya rusak parah akibat praktik penangkapan ikan dengan bom dan sianida yang merajalela di masa lalu, dan bagaimana keberhasilan konservasi tersebut kemudian membawa manfaat ekonomi yang nyata dan langsung kepada komunitas-komunitas mereka melalui penciptaan lapangan kerja, program pendidikan dan kesehatan, serta pembagian keuntungan dari pariwisata. Video yang mereka ciptakan dan sebarkan dengan gagah berani itu bukanlah sekadar sebuah keluhan pasif atau ratapan putus asa, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas dan jelas, sebuah deklarasi bahwa generasi muda Raja Ampat kini telah sadar akan nilai intrinsik dan strategis dari aset alam yang mereka warisi, dan mereka siap untuk berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya dari segala bentuk ancaman. Pesan implisit yang ingin mereka sampaikan kepada dunia adalah
Jika model konservasi berbasis masyarakat yang telah terbukti berhasil dan diakui secara global seperti yang ada di Misol Selatan saja bisa dengan mudah terancam oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang sempit, oleh tata kelola sumber daya alam yang buruk dan tidak transparan, serta oleh proses pengambilan keputusan yang mengabaikan suara masyarakat lokal, maka apalagi harapan yang tersisa bagi tempat-tempat lain di Raja Ampat atau bahkan di belahan dunia lainnya yang mungkin belum memiliki tingkat perlindungan dan kesadaran setinggi itu. Kegemparan publik yang ditimbulkan oleh video viral ini telah memberikan tekanan yang luar biasa kepada pihak-pihak berwenang, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera meninjau kembali dan mengevaluasi ulang seluruh proses perizinan terkait rencana pembangunan resor kontroversial yang menjadi pemicu protes tersebut. Sebuah petisi online yang digalang untuk mendukung tuntutan suara anak Misol agar rencana pembangunan tersebut dibatalkan atau setidaknya ditunda hingga ada kajian yang lebih komprehensif dan partisipatif telah berhasil mengumpulkan jutaan tanda tangan dari berbagai negara di seluruh dunia dalam waktu singkat, menunjukkan solidaritas global yang luar biasa. Organisasi-organisasi lingkungan internasional terkemuka juga telah secara resmi menyuarakan keprihatinan mendalam mereka dan menawarkan dukungan advokasi serta teknis kepada masyarakat lokal. Ini adalah sebuah momen krusial, sebuah titik balik yang mungkin akan menentukan arah masa depan Raja Ampat. Apakah komitmen yang selama ini digaungkan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi berbasis masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat akan benar-benar ditegakkan dan dipertahankan, ataukah ia akan luluh dan menyerah di bawah tekanan pembangunan ekonomi yang tidak terkendali dan seringkali tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Kisah viral yang mengguncang ini, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai sebuah kulminasi, sebuah letupan dari berbagai dinamika kompleks yang telah lama bergolak di bawah permukaan Raja Ampat. Asal-muasalnya bisa ditelusuri dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, meningkatnya kesadaran global akan krisis iklim yang semakin parah dan hilangnya keanekaragaman hayati secara masif telah membuat publik di seluruh dunia menjadi semakin sensitif dan peduli terhadap isu-isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem penting seperti hutan hujan tropis dan terumbu karang. Kedua, kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui platform media sosial telah secara fundamental mengubah lanskap aktivisme, memungkinkan suara-suara dari komunitas lokal yang sebelumnya mungkin terpinggirkan atau tidak terdengar kini dapat melintasi batas-batas geografis dan menjangkau audiens global secara langsung dan instan, tanpa perlu melalui filter atau gatekeeper dari media tradisional. Ketiga, generasi muda di Raja Ampat, seperti halnya generasi muda di banyak tempat lain di dunia, kini tumbuh menjadi generasi yang lebih terhubung secara digital, lebih teredukasi tentang hak-hak sipil dan lingkungan mereka, serta lebih berani dan kreatif dalam menyuarakan aspirasi dan keprihatinan mereka, menjadikan mereka agen perubahan yang potensial dan kuat di komunitas masing-masing. Mereka tidak lagi hanya ingin menjadi objek pasif dari program-program pariwisata atau penerima manfaat dari proyek-proyek konservasi yang dirancang oleh pihak luar, tetapi mereka ingin menjadi subjek aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pengambil keputusan. Keberhasilan mereka dalam memanfaatkan teknologi modern seperti drone bawah air untuk merekam dan mendokumentasikan kondisi lingkungan mereka, yang mungkin mereka peroleh keterampilannya melalui program pelatihan dari ASN Mitra atau belajar secara otodidak, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas lokal dalam melakukan pemantauan partisipatif dan advokasi berbasis bukti. Video yang mereka hasilkan tersebut, dengan segala keterbatasan teknis yang mungkin ada, telah menjadi sebuah simbol perlawanan modern yang cerdas, menggunakan alat teknologi canggih untuk menyampaikan sebuah pesan kuno yang tak lekang oleh waktu. Pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat kini berada dalam posisi yang dilematis dan sulit, terjepit di antara janji-janji politik untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal pembangunannya dengan tekanan publik yang sangat kuat baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional untuk melindungi integritas ekologi Raja Ampat sebagai sebuah warisan alam dunia yang tak tergantikan.
keputusan-keputusan strategis yang akan mereka ambil dalam beberapa waktu ke depan terkait peninjauan izin, penegakan hukum lingkungan, dan model pembangunan yang akan diprioritaskan akan sangat menentukan apakah Raja Ampat akan dapat terus mempertahankan statusnya sebagai surga bagi keanekaragaman hayati dan contoh sukses kolaborasi konservasi, ataukah ia akan perlahan-lahan terdegradasi dan menyerah pada model pembangunan konvensional yang telah terbukti merusak banyak tempat indah lainnya di berbagai belahan dunia. Lebih jauh lagi, insiden viral ini juga secara gamblang menyoroti kompleksitas yang inheren dalam upaya mengelola pariwisata secara berkelanjutan di daerah-daerah yang memiliki tingkat sensitivitas ekologis dan keragaman budaya yang sangat tinggi seperti Raja Ampat, model pariwisata massal yang berorientasi pada jumlah kunjungan yang besar dan pembangunan infrastruktur skala besar yang mungkin tampak menggiurkan dari perspektif pendapatan ekonomi jangka pendek, jelas-jelas tidak cocok dan berpotensi sangat merusak bagi ekosistem Raja Ampat yang rapuh. Sebaliknya, pendekatan ekowisata berkualitas tinggi yang menekankan pada volume kunjungan yang lebih rendah namun dengan nilai pengeluaran per wisatawan yang lebih tinggi high value, low volume, dampak lingkungan yang minimal, manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, dan kontribusi langsung terhadap pendanaan program konservasi seperti yang telah berhasil dipraktikkan di beberapa resor ekologi papan atas dan jaringan homestay berbasis komunitas di Raja Ampat, tampaknya merupakan model yang jauh lebih berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah ini. Namun, untuk dapat menerapkan model ekowisata ideal ini secara lebih luas dan konsisten di seluruh kepulauan Raja Ampat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang jelas dan ketat terkait daya dukung lingkungan, standar operasional pariwisata, dan zonasi tata ruang. Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran, serta komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat lokal dan wisatawan itu sendiri. Harus ada mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa sebagian besar dari pendapatan yang dihasilkan dari industri pariwisata benar-benar kembali ke masyarakat lokal dan dialokasikan untuk mendukung upaya-upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya mengalir ke kantong-kantong investor dari luar daerah atau luar negeri. Kampanye edukasi dan penyadaran bagi para wisatawan tentang pentingnya perilaku yang bertanggung jawab selama berkunjung ke Raja Ampat juga memegang peranan yang sangat krusial. Ini mencakup hal-hal sederhana namun penting seperti tidak menyentuh atau merusak koral, tidak membuang sampah sembarangan terutama plastik, menjaga jarak aman dari satwa liar, menggunakan tabir surya yang ramah terumbu karang reef sensian, serta menghormati adat istiadat dan budaya lokal. Tantangan logistik yang sangat besar dalam mengelola sampah di wilayah kepulauan yang terpencil dan tersebar luas seperti Raja Ampat membutuhkan solusi-solusi yang inovatif dan terintegrasi. Ini bisa melibatkan pengembangan skema daur ulang sampah terpusat di pulau-pulau utama, penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai oleh pelaku usaha pariwisata dan wisatawan, promosi produk-produk alternatif yang ramah lingkungan, serta investasi dalam teknologi pengolahan sampah modern yang efektif dan ramah lingkungan, seperti insinerator skala kecil yang memenuhi standar emisi atau fasilitas pengomposan. Aspek fundamental lainnya yang menjadi pusat perhatian dan perdebatan dalam kasus ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah mendiami kepulauan Raja Ampat selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, memiliki hubungan sejarah, budaya, dan spiritual yang sangat mendalam dan tak terpisahkan dengan wilayah tanah dan perairan leluhur mereka. Hak ulayat, pengakuan secara de jure dan de facto atas hak-hak ulayat mereka, serta jaminan keterlibatan penuh dan bermakna free, real, and informed consent (FPIC) bagi mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan rencana pengembangan pariwisata di wilayah mereka adalah kunci mutlak untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan keadilan sosial di Raja Ampat. Banyak sekali pengetahuan tradisional indigenous Kaulagi tentang ekosistem, laut,
pola musim, teknik penangkapan ikan berkelanjutan, dan praktik-praktik konservasi lokal seperti sase yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang dapat menjadi aset yang sangat berharga jika diakui, dihargai, dan diintegrasikan secara sinergis. Dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pengelolaan sumber daya alam. Program-program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia misalnya dalam bidang manajemen pariwisata, bahasa Inggris, keterampilan konservasi, fasilitasi akses terhadap permodalan dan pasar, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga sangat penting untuk mengurangi tekanan ekonomi terhadap sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pengembangan usaha perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan seperti perikanan pole and land untuk tuna, budidaya rumput laut atau mutiara yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi tinggi, serta produksi dan pemasaran produk-produk kerajinan tangan lokal yang unik dan berkualitas dapat memberikan sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi masyarakat tanpa harus merusak lingkungan yang menjadi aset utama mereka. Kembali kepada dampak dari video viral yang menjadi pemicu utama. Salah satu hasil langsung yang paling signifikan adalah terbukanya ruang diskusi publik yang jauh lebih luas dan intens tentang masa depan Raja Ampat, melampaui batas-batas komunitas, konservasi dan akademisi. Media sosial, dalam kasus ini, telah terbukti menjadi alat yang luar biasa ampuh bagi kelompok suara anak misol dan para pendukungnya untuk dapat melewati berbagai filter dan hambatan yang mungkin ada di media tradisional, dan secara langsung menjangkau serta memobilisasi audiens global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sebuah contoh nyata dari bagaimana aktivisme digital di era modern dapat memberikan suara dan panggung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sebelumnya terpinggirkan atau kurang memiliki akses ke platform-platform advokasi konvensional. Namun, tantangan besar berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan momentum viral yang bersifat sesaat ini menjadi tindakan nyata di lapangan dan perubahan kebijakan yang konkret dan langgeng. Dukungan moral dan tekanan dari publik internasional memang sangat penting sebagai pendorong, tetapi pada akhirnya, keputusan-keputusan kunci dan implementasinya ada di tangan pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta sangat bergantung pada kemauan politik-political will dari para pemimpinnya. Organisasi masyarakat sipil, baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional, memiliki peran yang krusial untuk terus melakukan advokasi kebijakan yang berbasis bukti, memantau implementasi komitmen-komitmen yang telah dibuat, memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada masyarakat lokal, serta menjaga agar isu ini tetap hidup dalam perhatian publik. Komunitas ilmiah juga perlu terus didorong dan didukung untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan guna lebih memahami dinamika ekosistem Raja Ampat yang kompleks, mengidentifikasi ancaman-ancaman baru yang mungkin muncul seperti dampak mikroplastik atau penyakit koral, serta mengembangkan solusi-solusi inovatif dan adaptif untuk tantangan konservasi di masa depan. Melihat lebih dalam pada jejak sejarah dan asal-usul bagaimana Raja Ampat bisa mencapai titik seperti sekarang ini, kita tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan peran sentral dari para pionir konservasi, para ilmuwan visioner, dan para aktivis lingkungan yang tanpa kenal lelah telah bekerja dan berjuang selama beberapa dekade terakhir untuk melindungi keajaiban alam ini. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyadari betapa luar biasanya dan betapa pentingnya nilai ekologis Raja Ampat bagi dunia, dan kemudian dengan gigih berjuang untuk melindunginya dari berbagai ancaman yang pernah merajalela, seperti praktik penangkapan ikan dengan bom dan sianida yang sangat destruktif yang mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Program-program intervensi seperti pembentukan tim patroli bersama antara masyarakat adat, aparat penegak hukum Polri, TNI AGAL, dan LSM, kampanye penyadaran publik tentang dampak buruk praktik perikanan ilegal, serta pengembangan program-program mata pencaharian alternatif bagi para mantan pelaku bom ikan adalah bagian integral dari sebuah upaya panjang dan berkelanjutan yang secara bertahap telah membuahkan hasil positif yang signifikan. Pembentukan jaringan kawasan konservasi perairan KKP Raja Ampat pada pertengahan tahun 2000-an adalah sebuah tonggak sejarah yang sangat penting.
namun implementasi dan efektivitas pengelolaan KKP di lapangan selalu menjadi sebuah tantangan yang dinamis dan berkelanjutan, yang membutuhkan pendanaan yang stabil dan memadai, sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi, dukungan politik yang kuat dan konsisten dari semua tingkatan pemerintahan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal. Video viral yang kini menjadi perbincangan dunia ini, dalam banyak hal, dapat dilihat sebagai buah atau hasil dari upaya-upaya konservasi dan pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini, karena ia muncul dari sebuah komunitas yang telah merasakan secara langsung manfaat positif dari konservasi dan kini memiliki kesadaran serta motivasi yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan kelestarian aset alam mereka dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Mata dunia, terutama komunitas konservasi, pariwisata, dan media internasional, akan terus tertuju dengan seksama ke Raja Ampat, menunggu dan mengamati bagaimana pemerintah Indonesia akan merespons tekanan publik yang begitu besar ini. Apakah izin pembangunan resor yang kontroversial tersebut akan benar-benar dicabut secara permanen, ataukah hanya akan direvisi secara kosmetik? Apakah akan ada komitmen baru yang lebih kuat dan konkret dari pemerintah untuk memperkuat tata kelola jaringan KKP Raja Ampat, termasuk peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, dan pemberdayaan para masyarakat adat dalam pengambilan keputusan? Apakah akan ada langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi masalah sampah plastik yang kronis dan untuk meningkatkan resiliensi ekosistem Raja Ampat terhadap dampak perubahan iklim global? Ini adalah beberapa pertanyaan krusial yang jawabannya akan sangat menentukan apakah Raja Ampat bisa terus menjadi surga terakhir di muka bumi yang sesungguhnya, ataukah ia hanya akan menjadi sebuah kenangan indah yang perlahan memudar, hanya bisa dinikmati melalui foto-foto dan video-video dokumenter di masa depan. Kisah viral dari Raja Ampat ini adalah sebuah pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa keindahan alam yang paling luar biasa sekalipun, yang telah terbentuk selama jutaan tahun, tidak akan bisa bertahan selamanya tanpa adanya perlindungan aktif, pengelolaan yang bijaksana, dan komitmen kolektif dari seluruh umat manusia. Raja Ampat bukan hanya milik masyarakat Papua atau bangsa Indonesia semata, tetapi ia adalah sebuah warisan alam dunia yang tak ternilai harganya bagi seluruh umat manusia. Dan oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari ada pada pundak kita semua. Dimanapun kita berada, generasi muda dari Suara Anak Bisul telah dengan berani menunjukkan jalannya, menyalakan obor harapan. Kini giliran kita semua, sebagai warga dunia yang peduli, untuk mendukung perjuangan mereka, memastikan bahwa keajaiban dan keanekaragaman hayati Raja Ampat dapat terus dinikmati, dipelajari, dan dikagumi oleh generasi-generasi yang akan datang. Bukan hanya melalui rekaman video yang indah di layar gawai kita, tetapi juga melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan alamnya yang masih hidup, sehat, lestari, dan senantiasa memukau jiwa. Perkembangan terkini yang terus bergulir pasca keviralan video tersebut menunjukkan bahwa tekanan publik yang masif mulai membuahkan beberapa hasil awal yang cukup positif, meskipun masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan akhir. Beberapa pejabat tinggi di tingkat kementerian telah mengeluarkan pernyataan publik yang menjanjikan akan melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap semua perizinan pemanfaatan ruang laut dan pembangunan di kawasan-kawasan sensitif di Raja Ampat, serta menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat adat dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait investasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahkan telah dijadwalkan untuk segera melakukan kunjungan kerja langsung ke Raja Ampat guna melakukan dialog tatap muka dengan perwakilan masyarakat lokal, kelompok-kelompok lingkungan, para pelaku usaha pariwisata, dan jajaran pemerintah daerah. Ini dapat dianggap sebagai sinyal positif awal, sebuah respons yang cukup cepat terhadap aspirasi publik, meskipun tentu saja masih perlu diiringi dengan tindakan-tindakan konkret di lapangan dan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat dan mengikat secara hukum. Selain itu, beberapa asosiasi dan perusahaan pariwisata besar yang telah lama beroperasi secara bertanggung jawab di Raja Ampat juga telah mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya mendukung seruan untuk moratorium sementara terhadap pembangunan.
skala besar baru di dalam zona inti konservasi dan zona pemanfaatan terbatas KKP, serta menyerukan penerapan standar keberlanjutan yang lebih tinggi dan lebih seragam bagi semua operator pariwisata yang ada. Solidaritas dan komitmen yang datang dari kalangan industri pariwisata itu sendiri ini juga merupakan perkembangan yang penting dan patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa ada kesadaran yang semakin tumbuh di antara para pelaku usaha bahwa keberlanjutan lingkungan dan sosial jangka panjang adalah aset yang jauh lebih berharga daripada sekadar mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek yang bersifat eksploitatif. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga laporan-laporan tentang adanya upaya-upaya lobi dan kontranarasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan proyek-proyek pembangunan yang kontroversial tersebut, yang mencoba untuk meredam kritik publik, meyakinkan pemerintah bahwa proyek mereka akan ramah lingkungan dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi daerah, serta mungkin juga mencoba untuk mempengaruhi proses peninjauan ulang perizinan ini. Semua menunjukkan bahwa pertarungan gagasan dan kepentingan untuk menentukan masa depan Raja Ampat masih jauh dari selesai dan membutuhkan kewaspadaan serta advokasi yang terus-menerus dari semua pihak yang peduli. Dalam konteks yang lebih luas, kasus Raja Ampat yang mencuat ke permukaan ini juga dapat menjadi sebuah studi kasus yang sangat penting dan relevan tentang bagaimana sebuah negara, terutama negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, berupaya untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat dan adil antara agenda konservasi lingkungan dan tuntutan pembangunan ekonomi. Seringkali, dalam diskursus publik maupun dalam perumusan kebijakan, ada sebuah narasi yang keliru dan kontraproduktif yang mencoba untuk membenturkan secara diametral antara kepentingan perlindungan lingkungan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengalaman nyata dari beberapa lokasi di Raja Ampat, seperti keberhasilan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Sulawesi Selatan yang telah disebutkan sebelumnya, atau kisah sukses dari beberapa desa wisata yang berhasil mengembangkan jaringan homestay yang dikelola secara mandiri oleh komunitas adat, telah dengan jelas menunjukkan bahwa konservasi lingkungan yang dikelola dengan baik dan partisipatif justru dapat menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi lokal yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat secara adil, memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya, dan pada saat yang sama berhasil menjaga serta meningkatkan kualitas aset alam yang menjadi dasar dari keberlangsungan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kunci utamanya terletak pada pilihan model pembangunan yang diadopsi, apakah itu model pembangunan yang inklusif, adil, berbasis hak, dan berkelanjutan, ataukah model pembangunan yang eksploitatif, ekstraktif, sentralistik, dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Untuk dapat mewujudkan model pembangunan yang ideal tersebut, diperlukan adanya visi kepemimpinan jangka panjang yang jelas, sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance, penegakan hukum lingkungan yang tegas dan tanpa kompromi, serta partisipasi aktif dan bermakna dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari masyarakat lokal yang hidupnya paling terdampak secara langsung oleh setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka. Kisah Raja Ampat yang menjadi viral secara global ini, dengan segala lapisan kompleksitas, tantangan, dan peluang yang menyertainya, pada akhirnya adalah sebuah kisah tentang harapan. Harapan bahwa bahkan di tengah-tengah krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan, masih ada tempat-tempat di planet ini yang memiliki keindahan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang masih bisa diselamatkan dan dilestarikan. Untuk generasi mendatang, harapan bahwa suara-suara lantang dari masyarakat adat, dari generasi muda yang peduli, dan dari warga dunia yang bersolidaritas, ketika diamplifikasi oleh kekuatan teknologi informasi dan media sosial, dapat benar-benar membawa perubahan positif yang signifikan. Harapan bahwa dengan adanya kerjasama yang tulus, komitmen yang kuat, dan inovasi yang cerdas, kita sebagai umat manusia dapat menemukan cara-cara baru untuk hidup berdampingan secara lebih harmonis dan berkelanjutan dengan alam semesta, bukan hanya di Raja Ampat yang memesona, tetapi juga di seluruh pelosok planet bumi yang kita tinggali bersama ini. Dan harapan itu, saat ini, sedang diuji dan dipertaruhkan di perairan biru kehijauan yang tenang, namun berharga di Kepulauan Empat Raja. Seluruh dunia sedang menonton, menunggu,
dan berharap yang terbaik. Video viral itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja, tetapi gaung dan dampaknya akan terasa untuk waktu yang sangat lama, berpotensi membentuk ulang narasi, kebijakan, dan pada akhirnya, masa depan dari salah satu tempat paling berharga dan paling indah di muka bumi ini. Perjuangan untuk menjaga integritas ekologi dan martabat budaya masyarakat Raja Ampat adalah sebuah cerminan mikro dari perjuangan global yang jauh lebih besar dan lebih mendesak untuk mewujudkan sebuah planet yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi semua makhluk hidup, di mana keindahan alam tidak hanya cukup untuk dikagumi dari kejauhan melalui layar kaca atau unggahan media sosial, tetapi harus secara aktif dijaga, dirawat, dihormati, dan dirayakan sebagai sumber kehidupan, inspirasi, dan kesejahteraan bagi kita semua, hari ini dan selamanya.